Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salam beri salam semoga tercurah berjunjungan kita Nabi bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin dan para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, agar kajian ini mendapatkan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini yang singkat dan sederhana ini, karena sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Jadi kita akan bicara mengenai apa hikmah berkurban, Masya Allah ya. Nah, mudah-mudahan dengan kita mempelajari hikmah berkurban ini, kita bisa berkorban di Hari Raya Idul Adha nanti. Apa hikmah berkurban ya? Yang pertama kali hikmah berkurban adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bicara kurban ya, hari raya kurban tidak terlepas daripada peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan anaknya atau putranya Ismail. Bagaimana ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam mimpinya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Bayangkan, anak yang disayangnya, anak yang sangat dikasihinya gitu ya, harus disembelih. Tapi karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melaksanakan perintah Allah tersebut. Ya, oleh Allah digantilah Nabi Ismail ya dari menjadi seekor domba. Nah, ini menunjukkan kepada kita bentuk ketaatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita tiru bagaimana ketika Allah memerintahkan ya petunjuk-petunjuknya kepada kita juga melaksanakan perintah Allah seperti mana Nabi Ibrahim. Nah, jadi bentuk ketaatan ini juga ya, hikmah yang pertama tadi bentuk ketaatan kita pada Allah. Bentuk ketaatan ini juga diiringi dengan rasa pengorbanan ya. Jadi ini bentuk pengorbanan kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, itu hikmah yang kedua. Kenapa? Karena kalau kita berkorban itu kita akan menyisihkan sebagai rezeki kita ya. Menyisihkan sebagai rezeki kita karena kita membeli misalnya sapi atau kita membeli kambing ya. Kita menyisihkan sebagian rezeki kita. Kita berkorban ya, kita infakkan harta yang kita cintai ya. Sehingga kita tidak merasa harta itu di hati kita, tapi yang kita atur kita di tangan kita. Jangan sampai ya kan kita nggak mau berkorban lantaran kita merasa sayang dengan harta kita, karena capek-capek kita mencari nafkah, mencari rezeki, nanti dikorbankan, nanti habis hartanya atau berkurang hartanya. Nah, disitulah letak pengorbanan, jiwa kita mau menginfakkan, mau berkorban dengan harta kita dalam bentuk korban sapi atau korban kambing. Itu yang kedua. Jadi bentuk pengorbanan hamba Allah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa hikmah berkorban adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya? Karena apa yang kita peroleh, rezeki yang kita peroleh itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan memberikan Allah rezeki tersebut, kita berkorban ya, apakah itu sapi, apakah itu kambing, kita sebagai rasa syukur. Kita menyadari apa yang kita dapatkan ini semata-mata datangnya dari Allah. Toh kalau kita kurban sapi atau kurban kambing, itu akan tidak mengurangi harta kita, akan berlimpah, akan bertambah, akan berlapis-lapis kebaikan yang akan kita peroleh gitu kan, sebagai rasa syukur kita ya. Makanya memang ketika kita mampu untuk berkorban ya, apakah itu sapi, apakah itu kambing, jangan ditunda-tunda ya. Itu yang ketiga, jadi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah berkorban adalah Allah akan membalas kebaikan yang berlipat ganda, Masya Allah ya. Jadi kalau kita berkorban ya, jadi ibaratnya itu bulu ya, helaian binatang korban ya, misalnya domba atau apa, itu dibalas oleh Allah satu kebaikan. Masya Allah, banyak
sekali kebaikan yang Allah peroleh, yang banyak sekali kebaikan yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita berkorban, ya. Karena apa? Yang diterima oleh Allah itu bukan dagingnya, karena dagingnya akan kita bagi-bagi, ya, tapi nilai takwanya. Makanya yang selanjutnya adalah hikmah berkorban adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena seseorang itu semakin dia takwa kepada Allah, dia akan melakukan apa-apa yang Allah cintai. Termasuk juga kita berkorban ini sesuatu hal yang Allah cintai. Kenapa kita mau berkorban, mau kita misalnya menyisihkan rezeki kita untuk membeli sapi atau membeli kambing, ya. Kemudian yang terakhir juga apa? Hikmah berkorban adalah sebagai rasa peduli kita sesama manusia. Masya Allah, ya. Sebagai rasa peduli kita sesama manusia, kenapa? Karena dengan kita berkorban, ya, kita menyembelih sapi atau menyembelih kambing, kita bisa berbagi dengan tetangga kita bisa berbagi dengan masyarakat kita yang mereka mungkin susah makan daging karena harga daging sapi mahal misalnya, atau kambing mahal gitu, ya. Tetapi dengan hari raya kurban mereka bisa makan kambing, bisa makan sapi. Nah, itu melatih empati kita, melatih rasa peduli kita sesama manusia, menumbuhkan rasa kasih sayang kita terhadap sesama manusia. Dan yang terakhir juga hikmah berkorban adalah apa? Sebagai syiar. Kenapa dikatakan sebagai syiar, ya? Ketika kita berkorban ada Idul Adha, kalau ada Idul Fitri, ya kan, tidak ada kurban, ya. Tapi kalau ada Idul Adha itu ada hari tasriknya, masih bisa orang menyembelih sapi, menyembelih kambing, ya, lapas-lapas Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Jadi masih lapas-lapas takbir, tahmid, tasbih itu masih dilantunkan. Jadi syiar, ya, selama pada bulan hari raya Idul Adha, ya, apa namanya itu dilantunkan zikir-zikir, ya. Setelah itu hari tasrik juga orang masih kurban, ya. 3 hari tersebut, ya, itu juga syiar bahwasanya kita memuji Allah, berzikir, ya, mengumandangkan, ya, takbir, tasbih dan tahmid. Masya Allah. Jadi banyak sekali hikmah ketika kita berkorban. Oleh karena itu para penonton semua, ketika para penonton semua diberikan oleh Allah ke lapangan rezeki, ayo, ya, tahun ini azamkan, ya, niatkan berkorban. Apakah itu korban sapi urunan, apakah itu korban kambing. Mudah-mudahan Allah melapangkan rezeki para penonton semua, dan ketika para penonton semua berkorban, para penonton semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan berlapis-lapis kebaikan, ya. Kemudian meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bentuk ketaatan kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pada hari ini. Kajian singkat dan sederhana ini mudah-mudahan bermanfaat buat para penonton semua. Salah khilaf itu datangnya dari saya